Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pratama. Hari ini saya akan melakukan PAS mata kuliah algoritma pemrograman dengan judul Rancang Bangun Sistem Alarm Suhu Ruangan Otomatis berbasis Arduino dan sensor DHT11 menggunakan fungsi percabangan bersarang. Ya, di sini kita masuk ke dalam proses merangkai. Pertama-tama kita ambil dulu LED 3 buah yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Yang panjang kita nanti hubungkan ke pin digital. Ini. Lalu untuk pin yang pendeknya kita sambungkan dengan resistor. Lalu ujung satunya kita sambungkan ke ground. Yang mana saya menggunakan minus di breadboard. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita hubungkan kabel ground dan 5 volt ke bagian. Untuk kabel ground kita sambungkan ke minus di breadboard. Lalu untuk kabel 5 volt ya kita hubungkan 5 volt dari Arduino ke plus di breadboard. Ini. Langkah selanjutnya kita hubungkan pin dan LED. Untuk LED hijau saya ingin hubungkan ke pin 8, lalu LED kuning ke pin 9, dan LED merah ke pin 10. Ini. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan DHT11. Untuk pin VCC kita hubungkan ke pin plus di breadboard yang sudah kita hubungkan ke 5 volt. Lalu pin groundnya kita hubungkan ke minus di breadboard yang juga sudah kita hubungkan ke ground di Arduino. Dan pin
Dan pin datanya kita hubungkan ke pin data dari DHT11, kita hubungkan ke pin nomor 7 di bagian sini. Jadi ini untuk sensor suhunya, saya menggunakan DHT11. Lalu kita gunakan buzzer. Untuk kabel groundnya kita hubungkan ke ground di breadboard, yang mana itu adalah minus. Dan VCC untuk 5 volt. Pin datanya kita hubungkan ke pin nomor bisa kita kira-kira di sini pin nomor 5. Saya ingin menggunakan pin nomor 5 untuk data di buzzer. Lalu setelah itu saya ingin menggunakan LCD. Saya ingin menggunakan LCD untuk menampilkan suhunya. Pin GND kita hubungkan ke pin minus. VCC ke pin plus. Ya, selanjutnya kita hubungkan LCD-nya, GND-nya ke bagian minus, VCC ke 5 volt, yang mana ini plus di breadboard saya. Lanjut pin SDA, kita cucuk ke pin A4 dan A5. SDA pin A4, SCL pin A5. Bagian di sini. Nanti kita sambungkan dari Arduino ini ke laptop, lalu kita jalankan code-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian coding untuk alat pengukur suhu ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian codingnya. Di sini saya menggunakan Arduino IDE. Yang pertama, sebelum masuk ke void setup, kita menggunakan stack include stack include wire. Selanjutnya include liquid crystal untuk library menggunakan LCD-nya.
underscore I2C. Stack define. Untuk menginisialisasi DHT11 yang merupakan sensor suhu. Di sini saya menghubungkannya ke pin 7. Selanjutnya di bawahnya stack, define lagi. DHT right, DHT11. Di sini juga untuk menginisialisasi saya menggunakan DHT11. Selanjutnya untuk menginisialisasi liquid crystal. Underscore I2C kasih LCD terkurung 0x27 yang 16,2 ini dulu spasi. Yang mana ini saya menggunakan LCD sebesar dengan tipe 16x2. Lanjut kita untuk LED dan buzzernya. Sekarang saya menghubungkan LED hijau, LED hijau di pin nomor 8. Jadi saya menggunakannya di sini 8. Lanjut sebelumnya LED kuning dengan 9 titik koma. Lalu di sini yang paling bawah setelah LED kita masukkan buzzernya di pin nomor 5. Lanjut kita masuk ke quick setupnya.
Pokoknya lalu ke pin mode, LED hijau, koma, output, jangan lupa titik komanya. Hijau, kuning, lalu merah. Lalu pin mode untuk buzzer. Nanti bawahnya serial begin. Saya untuk buat setup lanjut ke dalam void loop. Kasih delay 2000, koma, float, tunggu dengan t dot read temperatur ke kurung koma. Akhirnya if seri. Teman bisa ikutin apa yang saya tulis di sini.
Ini di bagian bawahnya lagi. Tuliskan if buka kurung suhu dengan 30. Lalu di sini kita klik kurung Kurokawa, masuk ke digital write. Lalu ini hijau. Sini kitanya LED hijau saja yang high, yang mana hanya LED hijau saja yang hidup. Lanjut ke LED merah. Di sini kenapa saya memberikan LED buzzernya di high? Karena di buzzer saya ini berbunyi jika perintahnya low. Oke, yang di suhu 30 saya berikan high. Jadi tidak berbunyi. Ini dimana ambang batas suhunya 30, maka LCD-nya akan menampilkan bahwa ini suhu yang normal. Selanjutnya juga sininya else if suhu lebih dari 30 lalu dan suhu kurang dari 35. Suhunya di sini di
Saya maunya untuk status waspada, saya ingin dia di 35, 30 sampai 35. Lalu di bawahnya else if kita tulis lagi it's alright. Kita sini LED hijau low, dan untuk LED kuningnya kita set high agar dia menyala. Lalu titik koma. Lihat ke LCD set cursor, kurung di aman 0,1. Di sini LCD-nya kita LCD print indikator waspada. Udah selesai di bagian kedua, kita lanjut lagi. Lanjut lagi di sini. Else if suhunya lebih besar dari 35. Saya ingin suhunya lebih besar dari 40. Suhunya di 35 dan suhu 40.
saya ingin di sekitar suhunya di 35 sampai 40, dia buzzer berbunyi dan lampunya berwarna merah. Untuk codingnya masuk ke digital write lagi. LED hijau Roma low, isi LED hijaunya mati. Ini juga LED kuningnya mati juga. Sedangkan di sini LED merahnya kita nyalakan karena ini di bagian waspada, di bagian bahaya. Untuk buzzernya Nah, untuk LCD-nya kita masukkan ke statusnya bahaya untuk mengambilkan bahwa suhu di 35 sampai 40 itu indikator berbahaya. Jangan lupa titik koma. Ya, sudah selesai. Sebelum kita masukkan ke dalam, kita upload ke Arduino-nya, kita bisa verify dulu untuk memastikan codingan kita ini benar atau salah. Dan di sini ada yang salah. Ini sepertinya salah kapital. Saya akan memperbaiki codingannya, lalu saya akan tampilkan apa yang akan terjadi jika saya upload di Arduino ini. Sekian, terima kasih. Setelah kita melakukan codingnya dan sudah mencari kesalahannya lalu membenarkannya, kita upload, kita hubungkan dulu laptop kita ke Arduino dan kita cari di sini device kita yang mana, lalu kita cari upload, set upload. Down uploading, dia akan berbunyi sebentar. Di sini kita lihat suhunya ada di 33.80, 50 dengan status waspada. Jika kita ingin membunyikan buzzernya, maka
suhunya harus di atas, jika sesuai yang di coding maka suhunya harus di atas 35 derajat. Jika kita menyalakan korek api di sini sedikit 3460, nah suhunya akan di 35.30, 40 suhunya di 35, lalu lampu merah akan aktif dan buzzernya akan menyala. Jika turun ke 35 biasa, 35,00, maka lampu kuning akan menyala. Jika turun ke 30, maka lampu hijau yang akan menyala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iksan Aprian Haira dengan NPM 2440302003. Di sini saya akan menjelaskan percabangan bersarang dalam proyek rancang bangun sistem alarm suhu ruangan otomatis berbasis Arduino dan sensor DHT11 menggunakan fungsi percabangan bersarang. Percabangan bersarang nested if digunakan untuk menentukan kondisi suhu ruangan dan mengatur output LED dan buzzer berdasarkan nilai suhu yang terbaca dari sensor DHT11. Apa itu percabangan bersarang? Percabangan bersarang adalah struktur logika if di dalam if digunakan saat sebuah keputusan bergantung pada dua atau lebih kondisi yang saling terkait. Penjelasan strukturnya: kondisi luar, if suhu kurang 29, mengecek apakah suhu berada dalam rentang yang diinginkan sistem 29 derajat ke atas. Percabangan dalam if bersarang: 1. Skenario suhu normal 30 derajat Celcius, LED hijau menyala, LED lain dan buzzer tidak aktif. 2. Skenario suhu waspada 30 sampai 35 derajat Celcius, LED kuning menyala, LED lain dan buzzer tidak aktif. Skenario suhu bahaya 35 derajat Celcius, LED merah menyala, buzzer menyala bersamaan. Fungsi percabangan bersarang dalam sistem ini menangani beberapa kondisi suhu secara bertingkat, dari yang paling aman hingga paling berbahaya, meningkatkan kejelasan logika program karena urutan pengecekan suhu dibuat bertahap, memungkinkan sistem untuk merespons secara akurat dan real time terhadap perubahan suhu. Keluaran LED dan buzzer diatur dengan tepat berdasarkan level suhu. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.